Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala ibadihi alladzina astafa wa ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, terutama nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat berkumpul di sore insyaallah barakah ini. Kedua kalinya tak lupa pula kita aturkan salawat serta salam atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan kata lain minaz zulumati ilan nur ihdinas shiratal mustaqim. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hadis yang pernah dibahas oleh Al-Ustaz Imam Tirmizi Haris, yaitu hadis ke-459. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkari shadaqah wa irsyaduka ar-rajula fi ardi dhalali laka shadaqah wa imatatukal hajara wasyauka wal uzma 'anil tariqi laka shadaqah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Barang siapa yang tersenyum di depan saudaranya maka itu termasuk sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ketemu sahabat beliau selalu tersenyum. Yang kedua, Praktek lang, senyum. Ya. wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkari shadaqah. Dan barang siapa yang memerintahkan untuk berbuat kebaikan dan melarang untuk berbuat kemungkaran maka itu termasuk sedekah. Tugas kita hanya untuk memerintahkannya. Jika dia tidak mentaati perintah tersebut maka itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa irsyaduka ar-rajula fi ardi dhalali laka shadaqah. Barang siapa yang menunjukkan jalan pada orang yang tersesat di jalan maka itu juga termasuk sedekah. Apalagi menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat pada jalan Allah. Kemudian yang keempat, wa imatatukal hajara wasyauka wal uzma 'anit tariqi laka shadaqah. Barang siapa yang menyingkirkan sesuatu seperti duri, tulang, batu dan lain-lain yang dapat membuat orang celaka maka itu juga termasuk sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya dengan harta, bisa dengan senyum di depan saudara-saudara Anda, memerintahkan untuk berbuat kebaikan dan menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat dan menyingkirkan sesuatu yang dapat membuat orang celaka di jalanan. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Wallahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihim ajmain amma ba'du. Baiklah, duduknya saya di depan ini akan mengulangi penjelasan hadis yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ustadz kita, Ustadz Imam Tirmizi Haris. Semoga beliau tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga-keluarganya. Langsung saja saya akan membahas hadis yang ke-57. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ja'ala ghinahu fi nafsihi wa tuqahu fi qalbihi, wa idza aradallahu bi 'abdin syarran ja'ala faqruhu baina ainaihi." Jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan hambanya orang yang baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekayaan jiwa kepadanya. Banyak orang yang kaya harta akan tetapi tidak dengan kaya jiwa. Kaya adalah jiwa-jiwa orang yang
benar-benar mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang nikmat tersebut walaupun sedikit, yang kita ibaratkan seperti sebiji pasir yang di tanah. Seperti kata Imam Syafi'i yang berbunyi, laisal gina an kasratil mal walakinnal gina ginan nafsi. Tidak dinamakan kaya jikalau hanya hartanya saja yang berlimpah, akan tetapi kata Imam Syafi'i, walakinnal gina ginan nafsi. Orang yang benar-benar kaya adalah orang yang mampu bersyukur atau kaya jiwanya. Siapa-siapa saja yang tidak pandai bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia kecil, apalagi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar, pasti dia tidak bisa mensyukurinya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambahkan. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, inna azabil lasyadid, sungguh azabku amatlah pedih. Mungkin hanya ini. Wallahu muwaffiq wa hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabimul kiram ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja berserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, salah satunya nikmat sehat dan sempat. Kedua kalinya tak lupa kita aturkan buat junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita ke alam gelap menuju alam terang benderang, yakni agama Islam, dengan ketahui minaz-zulumati ilan nur aw ihdinas siratal mustaqim. Bila saya akan menjelaskan ulang kitab Mukhtasarul Hadis yang pernah dijelaskan langsung oleh Ustaz kita, Ustaz Imam Tarmizi Haris. Mudah-mudahan dia selalu di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menjelaskan ulang hadis 35. Bismillahirrahmanirrahim. Habul a'mali ilallahi antamu tawalisanuka radbun min zikrillah. Seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan di dunia. Amal yang Allah cintai ketika meninggal adalah lisan yang basah karena berzikir. Jika kebiasaan kita buruk, maka buruk pula mati kita. Tetapi jika kebiasaan kita baik, maka baik pula mati kita. Maka perbanyaklah berzikir agar kelak kita meninggal dalam keadaan lisan kita basah karena menyebut dan mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang pelit, orang yang tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah kata Tuan Guru Syekh Zaid Sarip, perbaikilah cara hidupmu, maka Allah akan memperbaiki cara matimu. Hanya ini yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihimil kirami ajmain, amma ba'du.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Kedua kalinya tak lupa kita selawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam keriting menuju alam rebonding, dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dengan kata lain ad-dinul Islam. Apa maksudnya? Zaman keriting, zaman rebonding. Coba jelasin apa maksudnya zaman keriting. Apanya yang keriting? Bulunya. Kenapa? Bulunya. Oh, bulunya. Memang sebelum Islam dulu orang semua bulunya keriting. Ada yang enggak. Terus emang sekarang semuanya rebonding. Ada juga yang iting-iting. Ya, tapi kalau hanya sekedar pemanis ucapan enggak apa-apa. Nanti kalau ada yang nanya ya harus dijelasin. Ya, lanjut. Langsung saja saya di depan akan menjelaskan tentang hadis yang ke-59. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza aradallahu bi abdihil khaira ajjala lahul uqubati fid dunya. Wa iza aradallahu bi abdihi syarra amsaka anhu bi dzambih hatta yufa bihi yaumal qiyamah." Yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Jika Allah ingin melihat hambanya menjadi orang yang sukses, Allah akan mempersakit orang tersebut. Kalau dia sedih, galau, susah, maka itu cara mengampuni dosa, menggugurkan dosa-dosa orang tersebut. Begitupun sebaliknya, jika Allah ingin melihat hambanya menjadi orang yang buruk, maka Allah akan menahan siksaannya di hari kiamat. Kalau kita sudah sukses, maka kedua orang tua kita senang terhadap anaknya. Orang tua kita itu senang terhadap kita itu dengan dua hal. Yang pertama, anaknya udah menjadi orang yang sukses. Kalau anaknya udah sukses, maka orang tua kita bangga terhadap kita. Yang kedua, mengasih kedua orang tua kita sesuatu. Kalau kita udah kasih kedua orang tua kita sesuatu, maka kedua orang tua kita itu sangat gembira terhadap kita. Di dalam kitab Nasihat Diniyah, kunci kita menjadi orang sukses itu melaksanakan dengan 3 hal. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, ikhlas. Dan ketiga, tawakal. Kalau kita udah berdoa, ikhtiar, berusaha, Allah akan memberikan kita petunjuk. Maraning na tuang guru Said Ghazali Rubin, kalau ada dirinya mengatakan sukses tapi tidak mau bekerja, berusaha, berdoa, maka ia berhayal. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak SPPH siap nanti dipilih ya. Buka hadis ke 518. Kemudian 577. Nah, saya jelasin singkat-singkat tadi biar ada nambah setiap hari. Udah? 518 dan 577. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habbibullaha ila ibadihi yuhibbukumullah. Rawahu At-Tabrani an Abi Umamah. Di antara salah satu syarat kita kalau ingin meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala selain beribadah itu adalah dengan mencintai sesama hamba Allah. Jadi ketika kita cinta, sayang kepada sesama, itu adalah fasilitas kita untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bohong kita mengatakan diri kita cinta kepada Allah, tetapi kita masih membenci orang. Masih ada di dalam hati kita ini rasa perasaan benci kepada orang. Karena biar bagaimanapun kita mengaku cinta kepada Allah, Allah tidak akan mencintai kita selama di dalam hati kita masih ada benih-benih kebencian kepada orang lain. Nah, maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Habbibullaha ila ibadih yuhibbukumullah. Cintailah sesama hamba Allah nih. Santri sayang kepada sesama santri. Ya, cinta bukan dalam arti jatuh cinta yang selama ini kalian maknakan. Kegagah kamu lah. Jatuh cinta kisik. Bukan itu maksudnya. Kayak ini sudah nih. Hubungan antara santri dengan santri yang saling menyayang, saling menghargai, saling mencintai. Itu adalah tiket kita untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Murid cinta guru, guru cinta murid. Ya, kalau dalam Qawaidul Mukhtarah ini sering kita dengar apa katanya? Laisa minal apa katanya? Bukan termasuk sesuatu yang istimewa. Laisa sya'nu ayyabtakhirat tilmidu bi syaikhihi. Bukan sesuatu yang istimewa ketika murid cinta, suka, hormat, demen, sayang kepada gurunya. Bukan sesuatu yang istimewa. Karena memang salah satu syarat kita kalau mau memperoleh ilmu yang barokah itu adalah harus kita cinta kepada siapa yang mengajarkan kita. Tidak bisa kita ingin ilmunya saja tetapi kita tidak cintai, tidak sayangi orang tempat kita mengambil ilmu itu. Ya, nah, makanya ulama mengatakan begitu. Laisa sya'nu ayyabtakhirat tilmidu bi syaikhihi. Bukanlah sesuatu yang istimewa ketika seorang murid cinta kepada gurunya, karena memang murid harus cinta kepada guru. Walakinna sya'na ayyabtakhiras syaikhu bi tilmidihi. Tetapi yang istimewa itu adalah ketika seorang murid mampu membuat gurunya sayang cinta kepada diri. Ya. Berarti ada sesuatu yang istimewa di santri itu. Sehingga membuat gurunya ya cinta dalam arti sayang, bukan jatuh cinta kayak tadi itu. Ya, walaupun ada kan sebagian guru jatuh cinta sama murid. Yang cemburu santri. Iya, katanya kalah sama ustad. Kalah saing. Ya, tapi bukan bab yang itu yang dimaksud ini. Ya. Orang tua yang sayang kepada anaknya itu adalah bagian dari caranya meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apa cinta kita kepada sesama makhluk, tentu kasih sayangnya Allah jauh lebih besar. Cuma kayak tadi saya katakan, kalau kita ingin memperoleh cintanya Allah, salah satu syaratnya itu adalah cintai sesama hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang Sumbawa tetap damai sama yang dari Karangbayan. Jangan ada lagi timan panas lagu putihan aku si ante. Jangan ada lagi itu ya. Ya, tapi itu kan hanya berjorak-jorak.
Paham ya? Nah, ini jadi maknanya adalah habibullah ila ibadihi yuhibbukumullah. Cintailah sesama hamba Allah, maka engkau akan meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang menikah saling sayang antara suami istri itu adalah bagian dari cara Allah mendapatkan dari caranya untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Suami istri saling sayang, akan turun tuh rahmatnya Allah. Sesama santri ini saling sayang, akan turun rahmatnya Allah. Guru dengan murid, murid dengan guru saling sayang. Anak dengan orang tua dengan anak saling sayang. Itu akan menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat aja, ada satu keluarga yang harmonis, ya. Ibu bapaknya saling sayang, suami istri dan seterusnya. Insyaallah sekalipun ada masalah tuh tentram sekali, tenang sekali. Kenapa? Karena Allah turunkan rahmat. Dan janji Rasul, Habibullaha ila ibadi yuhibbukumullah. Cintai sesama manusia, maka Allah akan mencintaimu. Kalau masih ada di dalam hati kita perasaan dengki, perasaan benci kepada siapapun, ya masihlah kita depending untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kecuali yang boleh kita tidak suka itu apa? Sifatnya yang buruk, sikapnya yang buruk, itu yang boleh kita tidak suka dan harus kita tidak suka. Dia punya perangai yang buruk, akhlak yang buruk, itu harus kita tidak suka kepada akhlaknya, bukan kepada orangnya. Paham ya? Nah, ini yang pertama. Jadi salah satu kiat untuk meraih cinta Allah, cintai sesama hamba Allah. Kalau hambanya Allah kita benci, maka belum kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. 577. Khiyarukum man dzakkarakum billahi ru'yatuhu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah man dzakkarakum billahi ru'yatuhu, adalah orang yang kalau kita lihat mesti selalu membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi orang yang paling baik di antara kita itu adalah orang yang kalau kita lihat dia ada timbul semangat kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang kesehariannya orang tersebut adalah orang yang taat beribadah kepada Allah, sehingga membuat kita iri. Maka saat kita melihatnya langsung membuat kita semangat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disampingkan sebagian orang begitu lihat orang, bukan semangatnya ibadah yang muncul, yang terbayang itu ketika melihat dia, wah ini yang terbayang itu kayak mau nyolong aja misalnya. Karena yang dilihat adalah orang yang suka nyolong. Nah makanya itu adik-adik sekalian, hikmah kenapa kita di pondok ini banyak sekali majelis Jumat, didatangkan kita tuan guru, ya itulah bagian dari cara kita meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam hadis itu disebutkan, kita melihat orang alim, orang soleh, seorang ulama, walaupun hanya 2 detik, itu jauh lebih baik daripada bumi dan seisinya, langit bumi beserta isinya. Itu andai kata ada orang duduk 2 detik, 2 saat disebutkan di sana, 2 detik saja di dalam majelis ilmu, melihat memandang wajah ulama walaupun hanya 2 detik, mendengar kata-kata ulama walaupun hanya 2 detik, menulis kata-kata ulama walaupun hanya 2 kata, makan dengan ulama walaupun hanya 2 suapan, maka yang semua tadi itu yang disebutkan itu jauh lebih baik daripada langit bumi beserta seisinya. Itu keutamaan kita kalau bermajelis, duduk di majelis ilmu itu. Ya. Tuh, makanya jangan malas-malas hadir di majelis. Majelis ta'lim, siapapun yang ngajar, siapapun tuan guru dan seterusnya. Ya. Siapapun ustadz yang ngisi di sini hadiri. Sekalipun ya kadang-kadang leleh, kadang-kadang tidem, dek ngase elor begerapakan.
Nah, ndek nase diri ngebom. Arak sak timak tidem lagu nganggu doang. Padahal Ustaz enggak jelasin apa-apa, nganggu. Ya. Nah, itu bagian dari ujian kita di majelis ta'lim. Karena begitu Anda duduk di tempat ini, di majelis ilmu ini, saat itu sudah mulai beraksi itu syaitan. Tergelegek tombong. Terkedeng bulu mata. Terkelikik loang hidung, loang telinga. Ahin selapu genit. Ya, yang tadinya seger saja dari ruangan begitu sampai sini ditarik-tarik terus. Ditaruhkan tuh berapa ton tuh di matanya, di bulu matanya, sehingga berat terus melihat. Memang ujian. Ya, ujian. Ada yang lolos, ada yang tidak. Nah, itu yang pertama. Manusia yang paling baik di antara kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang ketika kita melihatnya, ketika kita melihat memandangnya, dia membuat kita selalu ingin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak usah jauh-jauh ini loh. Kalau kita pandang dulu misalnya masa hayat Tuan Guru, kita lihat beliau, Masya Allah, selalu saja nih lisan beliau ini enggak pernah alpa ini. Dari wirid, zikir, atau tangan beliau ya selalu muter tasbih. Pernah saya ceritakan kepada Anda. Kalau pergi pengajian tuh dua yang beliau kerjakan di mobil. Imma baca kitab, kalau enggak baca kitab tasbih. Wirid terus. Nah, begitu. Jadi cari kawan-kawan kita, ya, cari kawan yang setiap kita mendekatinya itu membuat kita semangat untuk melakukan kebaikan. Jangan cari kawan yang begitu kita lihat dia membuat kita semangat untuk keluyuran. Pokoknya kalau lihat si dia keluyuran sudah angannya tuh. Kalau sudah lihat dia mukabur sudah dan seterusnya. Nah, itu dilepas tuh. Atau paling tidak kita yang ajak dia ya. Pertama, wazada fi ilmikum mantiquhu. Kemudian yang kedua, selain ketika kita melihat membuat kita semangat beribadah, yang kedua wazada fi ilmikum mantiquhu. Setiap dia berbicara, setiap dia berucap, apa saja kata yang keluar dari mulutnya, dari lisannya, itu membuat ilmu kita semakin bertambah. Oh, ini kawan saya ini kalau saya duduk sama dia bicara saja selalu ada ilmu yang saya dapatkan. Oh, kalau kawan saya yang ini, saya temani dia duduk atau misalnya bicara saja biasa-biasa, yang keluar dari lisannya selalu ilmu. Nah, itu manusia yang terbaik kata Rasulullah SAW. Dibandingkan ada orang sebagian, ketika kita dengar dia bicara, tidak ada satupun yang manfaat yang keluar dari lisannya ini. Tuh, maka yang seperti itu ditinggalkan aja. Cari itu kawan-kawan kita yang pertama tadi mampu membuat kita ingat kepada Allah. Yang kedua, setiap dia berbicara, ada ilmu yang kita dapatkan. Walaupun bukan ilmu baru, tetapi selalu yang keluar dari lisannya itu adalah hal-hal yang bermanfaat. Waraggobakum fil akhirati amaluhu. Dan setiap kita melihat dia beramal, selalu membuat kita semakin cinta untuk beramal kebaikan. Setiap kita lihat dia misalnya dia sedang baca, Masya Allah, tertarik kita untuk baca. Setiap kita lihat dia sedang zikir, sehingga membuat kita tertarik untuk berzikir. Setiap kita melihat dia baru saja selesai sholat tahajud, dia baru selesai berdoa, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Tidak mesti harus sholat dan sebagainya. Bukan itu saja. Ya, setiap kita lihat dia misalnya dia saja yang membersihkan najis misalnya di aula. Nih, cari yang seperti itu, yang membuat kita semakin semangat untuk melakukan kebaikan. Jangan sebaliknya. Mencari teman yang membuat kita semakin jauh dari kebaikan. Jangan mencari teman yang ketika kita melihat membuat kita ingin melakukan keburukan. Jangan mencari teman yang ketika kita dengar ucapannya selalu yang keluar dari lisannya, lidahnya itu kata-kata yang tidak bermanfaat alias sia-sia. Paham tuh? Nah, ini dua hadis yang kita kaji sore ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Dan kita harapkan seperti yang dulu saya sampaikan, mudah-mudahan setiap sore kita kaji hadis. Kita harapkan nanti pada saatnya misalnya kita harus dipanggil oleh Allah, maka
kita ingin dalam keadaan berada di majelis ilmu. Naktafi bihadzal qadar insyaallah barakatuhu wa nafi'ah. Pilih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Dari yang belum sama sekali. Adam juga boleh di sini. Yang mengisi besok lusa dari kelas 5. Yang ngisi besok dari kelas 5. Yang pertama Kamarudin, yang kedua Sofyan Hamid. Yang pertama Komarudin Munir, yang kedua Sofyan Hamid. Dan dari kelas 4, yang pertama Susilo, yang kedua Susilo Zaini, yang kedua Saputra Hamdani. Sekian, marilah kita tutup majelis kita ini dengan sama-sama membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wallahu muwaffiq.